Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my mathematics channel. Oke, jumpa lagi dengan siapa? Ya, masih tetap dengan Ustazah Asli. Dan hari ini kalian akan belajar dengan materi yang masih tetap bilangan bulat, tapi sudah fokus ke bilangan pecahannya, jadi subbab bilangan pecahan. Nah, untuk subbab bilangan pecahan ini adalah materi kalian matematika kelas 7 dan masih tetap di sekolah kalian SMP IPB IC Pasuruan. Oke, kita lanjut. Sebelum Ustazah melanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu bilangan pecahan, Ustazah berpesan dulu, tetap semangat dan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Artinya adalah senyummu itu di hadapan temanmu adalah sedekah. Siapapun yang ada di sekitarmu hari ini, jangan lupa untuk bersedekah, minimal senyum. Tetap semangat dan tetap bahagia. Oke, materi bilangan pecahan yang pertama yang akan kalian pelajari tentang menyatakan bilangan pecahan. Menyatakan bilangan pecahan. Berikutnya, menyederhanakan pecahan, jenis-jenisnya pecahan, dan yang keempat, mengubah pecahan. Oke, yang pertama, menyatakan bilangan pecahan. Sebenarnya ini materi di sekolah dasar sudah diperkenalkan dan diulang lagi di SMP. Jadi kalau Ustazah agak mempercepat materi, insya Allah kalian bisa ya. Yuk, yang pertama di sini luas daerah. Kalau ada gambar kayak gini, ini ada 4 gitu ya, kotaknya ada 4 tapi yang diarsir ada 1, sehingga kita bisa mengatakan 1 dari 4 bagian yang sama. Kalau di sini 2 dari 6, sehingga bisa ditulis 2/6. Ini 2 dari total keseluruhan 5 bagian. Nah, tulisan 1/4, 2/6, 2/5 ini adalah bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan bentuknya adalah ini, A per B. Gitu. Di mana A menjadi menjadi pembilang ini, pembilang. Dan untuk B disebut sebagai penyebut. Insya Allah sudah tahu semua. Oke, let's go. Menyederhanakan pecahan. Untuk yang berikutnya, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu membagi-bagi terus sehingga menjadi bentuk paling kecil. Itu caranya menyederhanakan. Contoh, di sini mula-mula ada soal 4/8. Mula-mula. Kemudian bagaimana cara menyederhanakan 4/8? Caranya adalah cukup kalian bagi terus sampai menjadi bentuk yang paling kecil. 4/8 mau dibagi 2 dulu, sehingga 4 bagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 dulu, hasilnya 4. Oh, ternyata 2/4 masih bisa sama-sama dibagi. Jadi cara membaginya atas sama bawah harus sama ya. Kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2, sehingga hasil paling sederhananya adalah setengah. Terus gimana kalau misalnya aku buat 4/8, itu bukan tak bagi 2-2 gitu, bukan, tapi masing-masing dibagi dengan 4 begitu. Terus masing-masing ini tak bagi 4, sehingga jawabannya yang atas menjadi 1, yang bawah menjadi 2. Bolehkah? Boleh, sehingga jawabannya adalah setengah. Tuh kan sama. Selagi kalian bebas membagi dengan angka berapa, yang jelas atas dengan bawah harus sama-sama habis dibagi dengan angka tersebut.
Jangan sampai yang atas bisa dibagi 4 tapi angka yang bawah nggak bisa dibagi 4. Itu nggak boleh. Pemilihan angkanya harus sama antara yang pembilang maupun dengan penyebutnya. Oke. Selagi kalian ngitungnya benar, maka hasilnya akan sama aja. Termasuk di sini. 12/54 ini pertama dibagi masing-masing dibagi dengan 2 sehingga hasilnya 6, atas bawah dibagi dengan 2 hasilnya 6/27. Kemudian dibagi dengan 3 sehingga hasilnya 2/9 dan 2/9 sudah nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Mau dibagi 2 bisa yang atas, tapi yang penyebutnya nggak bisa dibagi 2. Oke, dibagi 3 yang pembilangnya nggak bisa dibagi 3, yang penyebutnya bisa dibagi 3. Sehingga sudah mentok nggak bisa, berarti bentuk paling sederhananya adalah 2/9. Aku 12/54-nya nggak tak bagi 2 dulu, tak bagi 3 dulu, baru 2. Bolehkah? Boleh, hasilnya toh nanti juga 2/9. Boleh nggak sama-sama langsung tak bagi 6? Aku tahu itu dua-duanya bisa dibagi 6. Boleh. Selagi kalian ngitungnya benar, hasilnya akan tetap 2/9. Oke guys, sudah mengerti ya? Itu cara atau teknik menyederhanakan pecahan dengan terus membagi. Oke, tetap semangat. Lanjut yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan di sini ada banyak ragamnya yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama, pecahan biasa. Bagaimana bentuk pecahan biasa? Kayak gini, A per B, hanya penyebut dan pembilang. Nah, ini contoh-contohnya ya. 3/2, 3/5, dan seterusnya. Ini contohnya. Untuk pecahan campuran gimana? Ini bentuk atau jenis pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Yang pertama biasa, berikutnya campuran. Karena campuran dia lebih kompleks. Di bagian depan penyebut dan pembilang ada angkanya lagi. 1, 1/4, 2, 1/3. Ini contoh bentuk pecahan campuran. Oke. Kemudian kalau untuk desimal gimana? Kalau untuk desimal, ini bentuk yang ada koma-komanya angkanya. 0,1, 1,32, kemudian 5,7456 misalnya ya, dan seterusnya. Oke. Untuk yang keempat, persen. Persen, namanya persen itu per 100, teman-teman. Persen itu per 100 dan dilambangkan dengan ini ya, persen. Insya Allah kalian sudah paham. Jadi contoh penulisan persen, 10%, 15%, 80%, dan ini artinya per 100. Nilai 10% itu sama saja dengan 10/100, 15%, 15/100. Intinya persen adalah per 100. Bagaimana dengan per mil? Per mil ini per 1000, teman-teman. Cara melambangkannya begini. Nah, 0/00 gitu ya. Ini namanya per mil. Oke, 10 per mil penulisannya begini, 15 per mil begini nulisnya. Nah, ini maksudnya senilai dengan 10 per 1000. Kalau 15 per mil, 15 per 1000 dan seterusnya. Oke, insya Allah paham, ini hanya teknik penulisan dan macam-macamnya aja. Berikutnya, tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Ini kalian ada contoh, 4 contoh dari bentuk yang A. Yang A ini adalah bentuk untuk yang pecahan apa namanya kalau begini? Ya, pecahan biasa. Kalau yang B, pecahan persen, ini per mil, dan ini desimal untuk yang D. Oke, cara menjawabnya, bagaimana merubah ke bentuk sederhana? Jawab. Insya Allah kelihatan dan bisa dibaca ya tulisannya Ustazah. Yang A, 18/48. Kalian tahu 18 bisa dibagi berapa angkanya? Oke,
Boleh, mau dibagi sama-sama dengan angka. 18 ini tak bagi dengan angka 2 boleh? Boleh. Atau langsung jika kalian tahu boleh. 48 mau dibagi dengan 2 dulu boleh. Sehingga yang atas menghasilkan angka 9, yang bawah hasilnya 24 boleh. Kemudian kalau sudah 9/24 sama-sama bisa dibagi berapa guys? Oke, sama-sama bisa dibagi 3. Masih bisa ya dibagi, disederhanakan dibagi 3. Sehingga hasilnya berapa? 3 per, yang ini hasilnya kalau dibagi 3, 8. Masih adakah penyederhanaan lagi? Dibagi 2 yang bawah penyebutnya bisa, pembilangnya nggak bisa. Dibagi 3, pembilangnya bisa, penyebutnya nggak bisa. Berarti sudah mentok. Ini jawabannya untuk yang A. Berikutnya untuk yang B. Yang B ini 180%. Ini kalau ditulis dalam bentuk sederhana sama saja dengan 180 karena persen berarti per 100. Oke, kalau mau ditulis sederhana ini ada sama-sama nolnya, kita sederhanakan dengan cerut buang gitu ya. Sehingga di otak kalian hanya ada angka 18/10. Dua angka ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Oke, 18 kalau dibagi 2 hasilnya 9. Dan yang bawah hasilnya kalau dibagi 2 ini sama-sama dibagi 2 ya. Atas bawah hasilnya 5. Jadi 9/5. Ini jawabannya, nggak bisa dibagi lagi. Oke, yang berikutnya untuk yang C. Yang C ini 625 per mil. Per mil berarti per 1000, benar. 625 per 1000. Sama-sama bisa dibagi dengan angka ini. Sama-sama dibagi dengan 25 us. Oke, boleh mau dibagi 5 dulu juga boleh. Selagi kalian ngitungnya benar, hasilnya juga akan benar. Oke, kalau ini dibagi dengan 25, maka yang atas hasilnya 25. Sedangkan kalau yang bawah 100 dibagi 25 itu 4 ya, 40. Oke, 25 dengan 40 sama-sama bisa dibagi dengan 5. Yang bawah juga iya, sama-sama bisa dibagi 5, sehingga pembilangnya menjadi angka 5 dan penyebutnya akan menjadi angka 40 bagi 5, 8. Oke guys. Yang D, 1,25. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti itu sama saja dengan per 100. Oke. 125 per 100. Nah, gini ya. Dan masih sama karena disuruh menyederhanakan, berarti sama-sama dibagi. Nah, yang kira-kira mau dibagi berapa nih? 125 dengan 100 sama-sama dibagi dengan 5 bisa, 25 juga bisa. Oke. Kalau kita bagi dengan langsung kita besarin dengan 25, maka yang atas jadi 5, yang bawah jadi 4. Begitu. Jadi bentuk sederhananya yang ini adalah 5/4. Ini sama-sama dibagi dengan 25. Masih ada yang bingung? Insya Allah sudah tidak ya, karena ini materi sekolah dasar yang diulang kembali. Insya Allah kalian sudah paham. Oke, karena sudah, mari kita lanjut. Mengubah pecahan. Mengubah pecahan ini tadi bentuknya kan beragam ya untuk pecahan, yaitu ada bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, persen, dan per mil. Nah, karena bentuknya ada 5 ini, maka kita
belajar merubah dari bentuk-bentuk tertentu menjadi bentuk yang lain. Contohnya ini adalah 9/2. Kalau mau dirubah ke bentuk pecahan campuran, caranya adalah 9/2 itu sama dengan 8 plus 1/2. Loh, dari mana itu? Gini, di sini penyebutnya adalah 2. Maka angka yang di sebelah sini itu harus angka yang kelipatan 2, terbesar dari 9. Yaitu angka 8. 8 bisa dibagi 2, sehingga kalian ambil angka 8 dan sisanya tulis di belakangnya. Per 2. Kemudian 8 bagi 2 berarti bisa ditulis menjadi 8 bagi 2 dan 1/2. Karena 2 ini miliknya bersama, pembaginya ini seluruhnya. Miliknya bersama antara 8 dan 1. 8 bagi 2, 1 bagi 2. Dan yang bagian depan ini bisa disederhanakan menjadi 4. Sedangkan yang angka belakang tidak bisa. So, hasilnya 4,5. Digabung aja nulisnya. Oke, paham ya insya Allah. Contoh lagi untuk yang bawah, 17/4. Ini cara merubahnya menjadi 16 tambah 1/4. Loh, kok bisa? Ya, kenapa kok bisa 16 pemilihan angkanya? Kenapa bukan 15, 13, ataupun 12 dan seterusnya? Atau 12 kan juga bisa dibagi 4. Nah, ambil angka terbesar yang bisa dibagi. 17 ini memang bisa dipilih angka 12. Tapi angka di atas 12 itu masih ada yang juga bisa dibagi 4 dan tidak melebihi angka 17, yaitu angka 16. Paling maksimal untuk bisa dibagi 4 dan bersisa 1. Begitu ya. Apakah sisanya harus selalu 1? Tidak, sisanya tidak harus selalu 1. Tapi sisanya itu sudah tidak bisa dibagi dengan angka penyebutnya. Bisa dikatakan sisanya itu tidak melebihi, angkanya tidak boleh melebihi dari penyebutnya. Jadi kalau di sini 4, yang atas nggak boleh lebih dari 4, yang sebelah sini sisanya ini ya. Oleh sebab itu ini 1. Kayak gini ini kan 2, di sini juga 1. Kalau kalian pilih 12 di sini, kan 12 juga bisa dibagi 4. Kalau kalian pilih 12 untuk bisa menjadi 17 berarti kan harus ditambah 5/4. Nah, bisa kalian lihat sisanya itu melebihi dari angka penyebutnya sehingga tidak memilih angka 12 sebagai bentuk pecahan di sini. Pilih yang lebih maksimal yaitu 16/4. Berikutnya 1 ditambah 1/4 dan kalau disederhanakan menjadi 4 ditambah 1/4 dan nulisnya digabung, itu tekniknya. Oke, berikutnya untuk desimal. Desimal ini banyak caranya. Cara pertama adalah 9 dibagi 2. Nulisnya gini. Ini kalau orang Jawa bilang namanya porogapit. Nah, pembagian 9 bagi 2. Bagi yang nggak tahu gimana sih kok bisa kayak gini, ini harusnya materi SD ya. Pak Pawes Ustazah ajarkan di sini. 9 bagi 2. Pertama kalian pilih angka yang bisa berapa kali 2 yang hasilnya 9 atau mendekati 9? Yap, 4. 4 kali 2, 8. Kemudian kan dikurangi ya, sisanya 1. Nah, 1 ini karena tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita tambahkan 0 sehingga yang atas tambahi koma. Kalau 10 sudah muncul, maka 2 kali berapa yang hasilnya 10? Yap, 5. Sehingga hasilnya 10, kalau dikurangi 0. Maka jawabannya Tara 4,5. Atau kalian bisa menggunakan yang ini. Menggunakan apa? Menggunakan cara dijadikan bentuk per 10, per 100, per 1000, per mil begitu. Contohnya 9/2. Ini bisa dirubah ke dalam bentuk per 10. Ya enggak sih? Dengan cara jadi desimal ini bisa per 10, per 100, per 1000 begitu.
dan seterusnya, dan ini bisa dirubah menjadi 10. Bisa juga dirubah jadi 100 kan? Angka 2 ini bisa. Tapi ngapain pilih angka yang besar kalau yang kecil aja sudah bisa, gitu maksudnya ya. Kenapa Ustazah kok ngambil 10? Berikutnya, kalau yang penyebutnya dikalikan 5, maka yang atas juga dikalikan 5. Ini cara manipulatif supaya kalian menghasilkan angka per 10, per 100 maupun per 1000. Ternyata kalau dikalikan 5 yang penyebutnya hasilnya 10 dan yang bagian atas hasilnya 45. Sehingga nolnya ini ada 1. Maka kalian satu angka di belakang koma. Sekali lagi, cara menentukan koma di sini adalah melihat dari banyaknya nolnya. Contoh lain di sini, 17/4 ini kalau mau dijadikan per 10 nggak bisa. Dia bisanya jadi per 100. Dengan cara dikalikan 25, yang atas juga 25. Sehingga jadi 425, yang bawah 100. Nah, ini bisa kalian lihat 100 itu nolnya ada 2, sehingga itu artinya di belakang koma ada 2 angka tekniknya, yaitu 2 dan 5. Begitu cara untuk membuat bentuk desimal dengan cara membagi maupun menjadikan bentuk per 10, 100 maupun per 1000. Kita lanjutkan dengan untuk untuk persen. Nah, kalau ini yang persen ya, dan yang ini yang per mil. Nah, untuk persen contohnya adalah 9/2. Namanya persen tinggal kalikan aja 100%, sehingga 450. Kalau per mil cukup kalikan 1000 sehingga hasilnya 9. Begitu juga dengan 17/4, kalikan 100. Kalau per mil kalikan 1000 dan hasilnya ini. Oke, terima kasih anak-anaknya Ustadzah yang soleh dan solihah. Dimanapun kalian belajar, tetap semangat, baik di rumah maupun dimanapun, tetap semangat. Dan jangan lupa tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Dan juga jangan lupa bahagia. Salah satu yang bisa menyebabkan kalian bahagia adalah senyum. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.